Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listeners, kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Financial Wisdom. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan optimis, baik, dan semangat. Dan di Rabu pagi hari ini, kita akan membahas soal gaya hidup di kota Smart Listeners. Nah, topik yang kita bahas adalah dekat banget dengan keseharian masyarakat Indonesia, yaitu arisan. Nah, ini terlihat sesuatu yang ringan, namun kita akan membahasnya secara bijak dalam pagi hari ini. Apakah arisan itu solusi cerdas atau justru jebakan finansial yang harus diwaspadai? Telah bergabung bersama kami ada Bapak Eko P. Pratomo. Selamat pagi, Pak Eko. Ya, boleh audionya dinyalakan, Pak Eko. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Willy, selamat pagi Smart Listener semua. Mas Agus juga selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat, Mas Willy juga sehat ya semua ya. Baik, terima kasih banyak Pak Eko telah bergabung di pagi hari ini. Kemudian juga Pak Agus Heli. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Willy, selamat pagi Pak Eko, selamat pagi Smart Listener. Salam dari Bali lagi, setelah minggu lalu saya siarannya dari Jakarta. Saya udah balik ke Bali lagi. Wah, tahu gitu kalau di Jakarta siaran dari studio aja Pak Agus. Bisa datang langsung ya pagi-pagi ke sini ya. Oke, pagi hari ini untuk Anda semua yang ingin bergabung boleh ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana, dan untuk Anda yang ingin memberikan pendapat juga boleh ya. Kalau gitu kita langsung membahas nih ya ke Pak Eko. Ini kan masyarakat sudah familiar di Indonesia dari zaman dulu ya sampai sekarang dengan yang katanya arisan. Nah, gimana sih Pak Eko dari sudut pandang keuangan? Ya, arisan itu sejak zaman ibu saya itu ya sudah ada. Bahkan beberapa ibu saya itu dulu punya arisan itu di beberapa tempat ya. Jadi saya sekarang ngomong arisan kok rasanya balik ke zaman dulu gitu. Kayaknya sekarang juga masih ada sih Pak Eko. Nah itu dia. Saya jadi pengen tahu gitu, apakah generasi yang baru gitu ya. Saya aja sekarang walaupun tidak punya anak, tapi cucu dari keponakan udah ada 10 nih Mas Willy ya. Jadi Cucu dari keponakan, oke 10. Jadi kebayang ya maksudnya ibu-ibu zaman sekarang itu apa masih ada gitu arisan ya? Kayaknya mungkin masih ada gitu ya. Jadi sebetulnya gini, arisan itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ya, kita mesti melihat dari kedua sisi. Sisi baiknya sebetulnya arisan itu kan konsepnya menabung bersama ya, Mas Willy ya. Betul. Nabung bersama, masing-masing orang disepakati, misalnya ada 10 orang, ya udah deh 10 orang ini kita ngumpulin gitu ya, masing-masing dengan besaran yang sama, dan nanti setiap bulan, biasanya ya sebulan sekali, mereka mengundi siapa yang berhak untuk memanfaatkan uang yang dikumpulkan dalam satu periode mungkin istilahnya ya. Nah, ini menarik karena banyak misalnya rumah tangga atau ibu-ibu kan ada kebutuhan yang mestinya sih mendesak gitu ya, yang duitnya belum ada gitu. Nah, daripada pinjem ya, mungkin bentuk arisan ini secara tidak langsung menjadi kayak semacam pinjaman yang disepakati gitu. Jadi masing-masing orang misalnya setiap bulan ya nabung deh 1 juta gitu, sehingga kalau ada 10 orang terkumpul 10 juta gitu ya. Nah, tinggal nanti setiap bulan yang pertama mendapatkan 10 juta itu tidak boleh lagi mendapatkan jatah di misalnya 9 bulan berikutnya. Dan 10 juta ini kan bisa dimanfaatkan yang bersangkutan untuk keperluan yang katakanlah tadi mendadak dan belum ada dananya ya. Nah, masalahnya kan arisan ini kan diundi ya biasanya. Jadi belum tentu yang dapat itu yang memang membutuhkan, Mas Willy. Ya, jadi kalau kita lihat konsepnya seperti itu, ada bagusnya kita bisa menolong mereka yang belum ada dana, ada kebutuhan satu. Yang kedua, kita jadi ada komitmen ya untuk menabung sejumlah
dana dan sejumlah bulan ya. Jadi kalau 1 juta dikali 10 orang kan 10 bulan gitu ya. Jadi kita juga akan mendapatkan keuntungan nanti ketika giliran kita dapat gitu. Yang ketiga tentunya ada silaturahimnya. Mungkin ini yang menarik ya. Ada silaturahimnya. Nah, tinggal nanti masalahnya apakah pemanfaatan dananya ini itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Jadi pengen beli tas gitu yang harganya 10 juta, nggak punya uang, jadi ngumpulin seolah-olah minjem dari teman-teman untuk beli tas 10 juta, padahal kebutuhan yang lain aja dia nggak punya uang gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang nanti kita akan bahas, apakah arisan ini masih efektif dan bagaimana menghindari hal-hal yang katakanlah menjadi hal negatif gitu ya, yang seharusnya tidak menambah beban. Karena arisan ini sebetulnya utang juga, Mas Billy ya. Oke, wow. Ya, karena kita punya kewajiban untuk menyetor sejumlah dana yang sama dalam misalnya 10 bulan ke depan gitu. Ya tergantung dari jumlah orangnya. Gitu, Mas. Itu terakhir ya, Pak? Iya, yang dapat yang terakhir yang kasihan sebenarnya. Kalau begitu. Walaupun yang dapat yang pertama itu pinjaman karena dia harus panjang mencicil ya 9 bulan berikutnya dia harus mencicil gitu. Oke, baik, untuk Anda semua silakan ke YouTube channel Smart FM sebagai pembuka dari Pak Eko P. Pratomo ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network.
Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Kita masih dalam Smart Financial Wisdom di pagi hari ini. Smart Listeners, topik kita adalah tradisi keuangan atau perangkap finansial, arisan. Nah, kira-kira apa? Nanti kita akan bahasnya selama beberapa menit ke depan. Untuk Anda semua yang bergabung di 6 kota, Anda mendengarkan Smart Financial Wisdom dan masih bersama dengan Pak Eko Priyopratomo dan juga ada Bapak Agus Heli, founder Lintar Financial. Saya ke Pak Agus gitu ya. Nah, kalau kita lihat sepintas gitu, arisan ini sama seperti menabung atau malah lebih tepatnya berhutang nih Pak Agus. Bagaimana pandangannya? Oke. Saya ingin melanjutkan yang tadi Pak Eko sampaikan, Mas Willy. Apakah saat ini masih relevan gitu? Kenyataannya di lapangan masih ada, Pak Eko. Masih banyak ya? Ya, masih banyak. Kalau dulu zamannya misalkan arisan itu ada yang mulai yang paling kecil dari grup-grup kecil 50.000, 100.000, kemudian ada yang 500.000 sampai 1 juta gitu. Sekarang itu malah lebih sadis-sadis. Ada yang dalam bentuk US dollar. Ya, ada yang sampai 1.000 US dollar. Ada untuk beberapa level itu mungkin bahkan sekali arisan itu bisa sampai 50 juta sekali ketemunya. Jadi memang ada beberapa anak yang kemarin saya sempat ngobrol sama anak-anak Gen Z kalau nggak salah. Dia tanya, Om, arisan itu apa itu? Ternyata dia nggak tahu ya. Tapi buat yang generasi lama, arisan itu ada. Dan bisa jadi yang generasi muda sekarang pun juga ada yang masih menjalankan. Jadi kalau kita lihat apakah sebenarnya itu menabung atau justru utang, sebenarnya tergantung kalau kita bilang niatnya dari mana, akadnya dari mana gitu ya. Kalau dari sisi keuntungan dulu, orang yang menerima di depan, itu menurut kami itu lebih untung. Karena artinya apa? Dia mendapatkan uang duluan di depan dari pinjaman tanpa harus membayar bunga, betul nggak? Nah, yang dapat belakangan seperti Pak Eko tadi bilang, kasihan, itu karena dia membayar dulu, menabung dulu, kemudian di paling akhir dia dapat, tapi dia tidak dapat bunga sama sekali, dalam tanda kutip nggak ada returnnya sama sekali. Tetapi ada kenyataannya beberapa orang yang kadang justru menunggu, nggak apa-apa deh saya dapat belakangan karena niatnya menabung. Nah, kita ambil dari sisi niat yang pertama. Kalau seperti Pak Eko sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat niatnya di awal itu sebenarnya bagus ya. Beberapa orang itu salah satu goalsnya adalah supaya nggak putus hubungan, setidaknya ada momen supaya kita bisa ngumpul, silaturahmi kita terjaga. Saya sendiri kemarin masih ditawarin sekitar 3 bulan yang lalu, teman-teman lama nggak ketemu tiba-tiba kontak, hey Mas, lama nggak ngumpul gitu kan sama geng-geng lama, teman lama banget. Terus salah satunya adalah mereka supaya tetap dipaksakan bisa ngumpul adalah dengan arisan tersebut. Waktu itu mereka memutuskan sekitar 3 juta. Nah, saya sudah sempat transfer, tapi kemudian ada teman yang mengingatkan, yakin kamu masih bisa mengikuti event mereka. Nah, akhirnya saya putuskan, ternyata setelah saya lihat schedule-nya, saya memang nggak bisa. Dan saya pikir kalau misalkan niatnya silaturahmi kan harusnya ketemu. Tapi kalau misalkan saya hanya ikut transfer ternyata nggak ada di sana, ya sebenarnya saya lebih baik menabung biasa aja kan, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari niatnya menabung, menurut saya bagus. Dalam perjalanannya, tetapi ternyata ada beberapa orang yang salah mengartikan itu ya, atau bergeser niatnya tersebut. Misalkan ternyata mereka niatnya ngumpul-ngumpul, di mana ketika ngumpul-ngumpul itu biaya untuk ngumpul-ngumpulnya ternyata lebih besar. Mulai dari ngumpul di kafenya, kemudian kemudian ketika ngumpul itu ada banyak godaan-godaan untuk spend lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya kembali ke orangnya masing-masing. Ya, kalau misalkan memang kita tipe orang yang tidak bisa nabung sendiri, kan ada beberapa orang kalau nggak dipaksa nggak bisa nabung. Menurut saya arisan adalah salah satu yang bagus. Dengan catatan ketika dia dapat,
itu memang dia goals-nya itu jelas. Contoh, misalkan memang diniatkan untuk renovasi rumah, kapanpun terjadinya. Atau misalkan diniatkan, misalkan pengen beli sesuatu aset produktif yang memang selama ini dia tidak bisa, misalkan untuk kendaraan ke kantor, segala macam, untuk uang muka, segala macam, mungkin nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ketika kita dapat, itu akhirnya bergeser tadi nilainya. Ya, bergeser nilainya tuh akhirnya lebih banyak, istilahnya mudaratnya lah, spendingnya ternyata lebih banyak gitu. Jadi ngelihatnya dari angle yang mana, apakah itu tabungan, bisa dibilang seperti tabungan, apakah itu pinjaman, kalau misalkan dia dapat pinjaman di depan, menurut saya ada bagusnya. Tetapi pinjamannya pastikan memang untuk sesuatu yang bermanfaat, karena kita harus tahu, kalau ternyata kita dapatnya di depan nih, nomor 1 atau nomor 2, berarti kan kita dapat uang duluan tuh, Mas William. Pertanyaannya, kan kita masih punya kewajiban untuk membayar berikutnya, kan nggak bisa setelah kita dapat akhirnya kita nggak bayar. Nah, seberapa bijak kita bisa memakai uangnya itu? Jadi, jawabannya adalah tergantung dari mana Anda angle-nya melihat, gitu ya. Itu kalau kita, tadi pertanyaannya kan apakah itu tabungan, apakah itu pinjaman. Jadi tergantung Anda melihatnya dari angle yang mana, tergantung Anda memahami karakter Anda sendiri, karena dalam arisan pun juga memerlukan sebuah komitmen. Betul. Ya, komitmen terhadap diri saya sendiri, terhadap komitmen terhadap kelompok kita juga. Dan yang paling penting adalah mindfulness-nya. Saya nawaitunya atau niatnya ketika arisan ini apa, harus clear di depan Tujuannya. tanpa mengurangin silaturahminya, bagaimana momen ini secara keuangan tetap bagus buat kita gitu, Mas Willy. Sebelum saya mungkin ke Pak Eko, ada nggak sih angka atau rumusan angka gitu Pak Agus, berapa jumlah maksimal kita bisa ikut arisan? Misalnya taruhlah rata-rata penghasilan masyarakat ada yang 10 juta, dari 10 juta deh misalnya. Itu berapa misalnya? Berapa juta rupiah dia bisa ikut arisan? Very good question. Mungkin ada beberapa di antara kita itu yang ikut arisan itu bukan cuma satu, karena gengnya banyak kan. Arisan teman sekolah, kemudian arisan kantor, ada arisan teman jalan, kan macam-macam. Dan beberapa orang kalau nggak bisa mengelolanya itu akan kelabakan. Ya, saya ingat kalau di keluarga saya dulu, kakak-kakak saya yang perempuan, orang tua saya gitu, setiap mau ada arisan mereka udah siapkan jauh-jauh hari, jangan lupa nanti ada uang arisan. Menurut saya itu komitmen yang sangat bagus. Tapi juga jangan sampai kebanyakan. Kalau niatnya kita misalkan memang tujuannya menabung, kalau dalam ilmu perencanaan keuangan, porsi menabung itu idealnya sebenarnya minimum 10%. Minimum. Kalau misalkan bisa sampai 20%, 30% menurut saya bagus, bahkan 40%, 50%. Tapi beda dengan arisan ya. Kalau arisan menurut saya jangan sampai lewat 10, maksimumnya adalah 15% dari income. Ya, karena apa? Karena saya bilang tadi ada plus minusnya kalau dibandingkan kita nabung di instrumen keuangan misalkan lewat banking atau lewat instrumen investasi seperti obligasi, reksadana, saham, dan lain-lain kan. Arisan kan cenderung tidak ada returnnya. Memang sih belakangan ada beberapa arisan yang memberikan return. Itu memang ada. Tetapi kalau secara keamanannya menurut saya mendingan lebih mencari di lembaga keuangan yang memang legitimate ya. Karena tidak semua arisan itu juga punya aturan yang clear kan. Jadi saran saya sih 10% menurut saya ideal. Meskipun 2-3 tempat gimana caranya. Kalau misalkan udah 10%, ya udah, kalau ketika ada penawaran yang kedua dan ketiga, menurut saya bijak-bijaklah kita wisdomnya jangan sampai terlalu banyak. Karena silaturahmi yang lain kan, arisan bukan satu-satunya tempat untuk bersilaturahmi. Begitu, Mas Willy. Apa risikonya kalau misalnya tadi ya, seperti kata Pak Agus, kita mengikuti lebih dari 2 atau mungkin 3 arisan gitu ya dalam 1 bulan, biasanya kan per bulan gitu ya. Nah, apakah ada risiko-risiko ya akhirnya kita susah bayar gitu, atau mungkin gimana nih saya Pak Eko dan pandangannya? Ya, kalau dari sisi pengaturan keuangan kan memang kita sangat dianjurkan untuk punya
alokasi untuk setiap pos ya. Nah, kalau arisan ini dianggap sebagai kebutuhan, ya kebutuhan silaturahim, apalagi kalau misalnya kita punya produk jualan gitu ya, kan penting nih ketemu teman-teman gitu ya untuk jualan barang kita. Nah, saya rasa risikonya itu diperkecil dengan disiplin terhadap jumlah alokasi dananya, ya. Jadi kalau alokasinya tadi misalnya penghasilan 10 juta, saya sepakat dengan Pak Agus ya, mungkin 10% itu cukup lah, ya. Jadi ya 1 juta gitu. Jadi kalau 1 juta ya tergantung alokasi untuk setiap satu arisan berapa, 500.000 ya, 2 dong ikut arisannya gitu. Ya, kenapa ini penting? Karena tadi arisan itu bukan hanya sebagai menabung dari sisi kita ya, tapi kewajiban untuk orang lain. Ya, jadi kalau kita kebetulan diundi dapat yang pertama kali, ya artinya kan kita menabung sekali tapi dapatnya 10 gitu ya. Nah artinya kita punya kewajiban 9, jangan sampai 9 kali kewajiban itu kita lalai, karena itu jatuhnya utang. Itu kalau kita sudah dapat di muka maka jatuhnya utang. Dan memang menurut saya yang paling penting dalam arisan itu adalah komitmen dari setiap anggotanya untuk tidak one prestasi. Jangan sampai kabur. Iya, jangan kabur itu duluan terus kabur. Soalnya banyak itu terjadi kayak gitu. Banyak ya. Iya. Ini banyak case ya, kita pernah dengar ada yang dibawa kabur sama ininya, apa koordinatornya, atau mungkin ada yang anggotanya nggak bayar gitu setelah dapet. Ini kan suka banyak cerita ya di masyarakat, makanya di media. Nanti kita akan lanjutkan untuk Anda semua yang ingin bergabung. Kami juga sedang live streaming di pagi hari ini di YouTube channel Smart FM. Smart Financial Wisdom segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm.
Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Topik kita adalah arisan, tradisi keuangan atau perangkap finansial. Gimana Smart Listeners yang mendengarkan kita di seluruh Indonesia, Anda masih ikut arisan atau mungkin lebih dari satu atau memilih untuk tidak ikut arisan? Ya tadi ya, sesuai dengan mungkin pandangan Anda masing-masing. Nah, kalau begitu Pak Eko, membahas soal arisan gitu ya, apakah arisan ini juga bisa menggantikan tabungan darurat kita? Ya, Mas Willy, kalau menurut saya jangan. Ya, jadi tabungan darurat tabungan darurat. Ya, menurut saya arisan itu sebaiknya sih lebih untuk silaturahim lah ya. Jadi ada alasan orang untuk ketemu. Jadi mestinya jumlahnya juga nggak besar-besar amat gitu. Anggaplah mungkin arisan itu sebagai ongkos untuk bisa ketemu. Ya, jadi arisannya gini, 200 ribuan deh gitu ya. 10 orang kan 2 juta tuh. Jangan-jangan 2 juta habis buat makan ya. Jadi yang digunakan orang yang dapat itu ya traktir makan aja deh 2 juta gitu misalnya buat 10 orang. Ya, menurut saya itu kayaknya lebih untuk silaturahimnya. Jadi dana darurat dana darurat. Itu harus ditabung, harus dikumpulkan sehingga kita punya dana yang kalau ada apa-apa kan nggak bisa nunggu dapat arisan dulu ya, Mas Willy ya. Misalnya orang tua sakit yang tidak ada asuransinya, ya kita nggak bisa nunggu. Wah nanti utang dulu ya ke rumah sakit baru bayar nanti kalau dapat arisan, nggak bisa begitu gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda, Mas Willy. Kalau begitu, misalnya ada semua listeners yang ikut arisan tapi jumlahnya mungkin ya bisa dikatakan banyak loh Pak di Jakarta yang sampai puluhan juta gitu ya, bahkan sampai ratusan gitu di kota-kota besar. Pak Eko pandangannya gimana? Ya balik lagi tergantung, mungkin ditanyain lah ya, mungkin ada smart listener yang sekarang ini punya arisan tadi puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. So apa sih sebetulnya tujuannya gitu ya? Jadi menurut saya tergantung dan nggak ada yang salah ya sepanjang kita mampu ya. Jangan-jangan yang ikut arisan puluhan juta ratusan juta ya memang income-nya mungkin 200-300 juta sebulan gitu ya. Jadi nggak ada masalah, dia punya segala sesuatunya sudah dimiliki gitu. Dan rasanya kalau arisan cuma 200 ribu nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi puluhan juta, ratusan juta, tergantung mau digunakan untuk apa gitu ya. Jadi menurut saya semua tergantung dari niatnya dan itu tadi sih ya, yang penting bagi mereka yang sudah berkecukupan segala macam mau ngapain aja it's your money gitu ya. Tapi kalau bagi mereka yang katakanlah untuk dana darurat aja belum punya, nabung buat anak-anak pendidikan belum punya, maka arisan itu hanya lebih untuk silaturahim ketemu dengan teman-teman. Mungkin gitu Mas Willy. Kembali ke Pak Agus. Nah kalau begitu Pak Agus, uang arisan itu baiknya untuk apa Pak Agus? Secara mungkin ada beberapa opsi gitu ya. Ya oke. Sebenarnya kalau idealnya uangnya buat apa? Sebenarnya awalnya kenapa arisan itu dibuatkan sebenarnya selain untuk silaturahmi kan memang kita juga silaturahminya bisa bermanfaat, bisa satu membantu member yang misalkan membutuhkan, betul kan, saling bantu silaturahminya itu tadi. Kemudian kedua, sebenarnya kan kita itu setiap manusia punya financial goals. Masing-masing dari diri kita itu kan punya punya mimpi-mimpinya sendiri ya. Yang jelas kalau misalkan dipakai dana darurat, saya setuju sama Pak Eko,
Itu nggak bisa, karena kalau dana darurat itu kan harus ada fleksibilitas, bisa ditarik sewaktu-waktu. Dan namanya resiko itu kan tidak bisa aja terjadi sewaktu-waktu gitu. Maksudnya kalau fleksibilitasnya kan harus tinggi, sementara arisan kita kan nggak tahu kapan kita dapatnya. Jadi kalau tujuannya buat dana darurat jangan. Tapi kalau misalkan contoh nih yang seperti saya bilang tadi di depan adalah saya ada rencana misalkan untuk renovasi rumah. Ketika arisannya misalkan nih dalam satu arisannya misalkan per satu orangnya misalkan 10 juta ya, kemudian membernya ada let's say 10, berarti kalau misalkan terkumpul 10 orang kali 10 juta kan 100 juta, artinya dia bisa nih untuk renovasi ya. Kemudian financial goals yang lain, contoh nih misalkan memang punya goals pengen traveling sama family. Karena kan traveling bisa jadi salah satu financial goals-nya seseorang. Ya menurut saya nggak apa-apa disampaikan ke family-nya, kita akan traveling begitu kita dapat, misalkan kita dapat arisan. Jadi itu kapanpun bisa kita laksanakan. Tetapi yang jelas jangan sampai misalkan lebih untuk hal-hal yang konsumtif lah kalau bisa. Ya, karena itu tadi kan mengambil dari porsi tabungan kita. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Dan satu lagi sebelum kita memutuskan tadi, salah satu sebenarnya kalau kita bicara selain kebaikannya ya, yang perlu dipertimbangkan adalah belakangan ini muncul konsep-konsep arisan itu kan yang online, Mas Willy. Bukan hanya yang kita kenal saja. Sekarang platformnya macam-macam dalam bentuk online. Dan sometimes kita juga nggak tahu membernya itu dari kota mana saja. Dan itu kemarin di media-media kan juga sudah ada, mereka bilang arisannya itu online dan ada yang mengkoordinir. Nah, yang mengkoordinir kita juga nggak seberapa dekat kan. Resikonya sebelum kita memutuskan itu tadi adalah kita harus sadar ketika koordinator itu kabur, secara payung hukumnya itu, perlindungan hukumnya di arisan itu berbeda dengan di lembaga keuangan ya Mas Willy. Gitu, karena pencatatannya kita lebih rasa trust aja kan. Tidak seperti misalkan kita di bank ada pencatatan debit, kredit, begitu juga beli reksadana segala macam itu juga keluar masuknya itu jelas gitu. Dan yang perlu diwaspadai juga kalau salah satu goals-nya tadi tercapai, sebenarnya itu bagus, tapi takutnya salah satu goals-nya tadi adalah untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif itu tadi, gitu loh. Jadi idealnya jangan sampai ke sana. Salah satu yang bisa kita pakai misalkan untuk investasi, misalkan nih, saya ikut arisan tapi saya belum tahu nih uangnya ini untuk apa. Kan bisa aja orang seperti itu. Nggak ada niat untuk renovasi, nggak ada niat untuk beli motor atau DP beli rumah atau beli mobil, kan ada aja. Ya setidaknya saya nabung, saya investasi untuk misalkan saya pengen beli reksadana atau saya pengen beli saham, menurut saya juga nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya buat apa, setiap orang kebutuhannya beda-beda. Tapi pastikan untuk mencapai salah satu financial goals kita yang kiranya produktif, yang kiranya membawa kebaikan. Jangan sampai nanti tanpa sadar itu justru larinya ke gaya hidup yang konsumtif, karena ya sayang kan yang harusnya bisa kita pakai untuk yang produktif akhirnya niatnya arisan di mana kita spending juga kemudian ternyata pakai untuk yang konsumtif gitu. Tadi Pak Agus sempat bilang juga soal arisan online yang sekarang sudah tersedia sebagai platform gitu ya, atau mungkin di internet. Ini gimana nih Pak cara kita memilih yang tepat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya? Karena kita nggak tahu juga nih, kadang-kadang suka buka link arisan online gitu ya. Kita klik, ikut aja deh, kayaknya menggiurkan gitu, padahal nggak kenal. Bayangin aja yang kenal aja masih ada permasalahan kadang-kadang. Nah ini gimana dengan yang nggak kenal gitu? Gimana pandangannya Pak Agus? Nah justru yang kita ingin sampaikan, sampai kita investment yang jelas-jelas legit aja, yang katanya misalkan nih ada perlindungan pengawasan OJK misalkan, itu aja sampai kan masih bisa terjadi resiko, Mas Willy.
resiko bukan kesengajaan, tapi resiko karena misalkan resiko ekonomi, resiko company-nya tidak jalan, segala macam. Contoh adalah beberapa platform seperti peer-to-peer segala macam, kan kemarin isunya banyak. Yang itu saja kadang bisa terjadi gitu resiko itu. Apalagi ini yang konsepnya arisan. Jadi pesan kita buat para smart listener, kita memahami sih mereka tuh pinter banget untuk memanas-manasin kita supaya dapat cuan yang lebih gampang. Benar. Dan pada dasarnya kan mereka itu menyajikan sesuatu itu dalam bentuk yang wow kan, karena mereka tahu kelemahan manusia. Manusia itu pada dasarnya kita semua itu ada unsur greedy-nya, segalanya pengen instan. Sehingga ketika itu muncul di permukaan, muncul dalam bentuk iklan, otak kita tuh di switch kayaknya gampang banget. Nah, pesan kita kalau yang sifatnya hal seperti itu lebih baik menurut saya jangan. Karena kan tadi niatnya arisan tadi kan silaturahmi buat kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau misalkan sudah dalam bentuknya mereka menyamar dalam bentuk online dan kita nggak tahu jawabannya gimana, kita bisa tahu kan enggak. Menurut saya better jangan deh Mas Willy. Masih banyak instrumen investasi lain yang lebih legit, yang lebih jelas bagaimana cara mereka bekerja gitu ya, dan itu lebih terpantau. Baik. Gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya jangan invest, jangan naruh sesuatu di mana kita tidak tahu siapa pengelolanya, siapa koordinatornya, dan bagaimana uang kita dikelola. Baik. Pak Eko boleh tambahkan sebelum jeda iklan, Pak Eko, gimana nih mungkin untuk arisan online ini ya tadi Pak Agus itu tidak menyarankan gitu ya. Nah, dan sepertinya Pak Eko juga menyarankan bahwa arisan ini kalau bisa ya udah untuk silaturahmi aja, nilainya jangan terlalu ya tadi bisa dipertimbangkan lagi karena ada resiko dan biasanya kan arisan juga nggak ada pengawasan OJK ya Pak Eko ya. Iya. Kalau saya mungkin straight to the point, hindarilah. Oh. Karena itu bahaya kalau kita tidak tahu siapa pengelolanya. Saya pikir konsep arisan itu jangan jadi dibawa oleh pihak tertentu untuk menawarkan investasi ya, karena konsep arisan itu kan sebetulnya memang hanya lebih untuk silaturahim ya. Mungkin gitu Mas Willy. Oke, masih ada satu sesi lagi. Smart Anda jangan kemana-mana. Smart Financial Wisdom segera kembali. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM
yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Masih bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di pagi hari ini. Anda mendengarkan kami di 6 kota. Topik kita adalah arisan, tradisi keuangan atau perangkap finansial. Pak Eko, nah kalau begitu, apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum smart listeners itu ikut arisan? Poin-poinnya apa saja Pak Eko? Ya, nomor satu, kembali kepada tujuan, kembali kepada niatnya. Ya, niatnya menurut saya nomor satu justru untuk silaturahimnya. Ya, bukan untuk menabung atau bukan untuk investasi. Ya, nomor dua, ketika kita sepakat untuk arisan, kita harus benar-benar tahu anggota yang ikut arisan itu kita kenal semua. Ya, dan kita perlu punya keyakinan lah ya bahwa ini orang-orang yang ikut arisan ini orang-orang yang memang mampu untuk membayar arisan. Ya, jangan sampai ada orang yang ikut arisan karena itu tadi seolah-olah dia butuh pinjaman, ya. Karena kalau untuk kebutuhan yang mendesak saja mereka tidak punya, ya jangan-jangan setelah mereka dapat giliran mereka nggak mampu bayar gitu ya. Jadi anggota dari arisan ini kita mesti tahu orang-orangnya semua dan kita tahu bahwa semua ini punya komitmen untuk memenuhi kewajiban membayar arisan setiap bulan. Ya, ketiga, harusnya ketika kita memiliki kesempatan untuk menang gitu ya, mendapatkan arisan itu digunakan benar-benar untuk sesuatu yang butuh ya. Ya, kecuali memang niatnya tadi, enggak kita arisan supaya bisa ketemu yang dapat bayar ini ya, yang dapat bayar makanan gitu ya. Nah, itu beda. Jadi kalau arisannya yang sudah besar-besar tadi ya, misalnya tadi sudah 1 juta, yang ikut arisan 10 juta kan itu besar gitu ya. Nah itu harus dipastikan pemanfaatannya memang untuk sesuatu yang bukan untuk istilahnya konsumtif ya. Dan yang terakhir kita harus memastikan bahwa ketika kita dapat maka kita juga punya komitmen untuk terus membayar kewajiban sampai arisan itu selesai. Mungkin itu Mas Gili dari saya. Nah, dari Pak Agus sendiri kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan nih Pak Agus? Mungkin ada yang ditambahkan. Oke, kalau dari sisi kitanya, yang pertama kita lihat income kita bagaimana. Ya, karena kan setiap arisan itu pasti ada standarnya kan. Kalau kira-kira kita tidak mampu untuk mengikuti, lebih baik say no. Ya, kalau ternyata kira-kira kita mampu dan memang niatnya silaturahmi, menurut saya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalaupun misalkan ada sisi konsumsinya, menurut saya sesuatu yang wajar saja, tidak berlebihan. Karena menurut saya sangat bijak kalau misalkan ya namanya silaturahmi pasti tetap memerlukan inilah ya, semacam pemanisnya. Dan kita juga harus happy, kita harus juga enjoy lah, menikmati juga, nggak boleh terlalu pelit kan. Tetapi yang penting jangan berlebihan ketika kita ngumpulnya itu. Kemudian yang ketiga, yang penting juga pengelolanya siapa nih, ya. Pastikan pengelolanya adalah orang yang bisa trusted. Dan saya setuju sama Pak Eko tadi, usahakan satu sama lain saling kenal. Saling kenal dalam artian begini,
kalau misalkan kita komitmen per satu orang misalkan 10 juta, kita juga harus tahu bahwa selain kitanya sendiri, member yang lain memang kurang lebih di circle yang sama. Karena apa? Resikonya kalau ternyata mereka memaksakan, takutnya ketika ini giliran mereka ini nggak mampu untuk bayar, atau kitanya sendiri yang nggak mampu bayar, gitu. Terus yang selanjutnya itu tadi, kita udah tahu niatnya seperti Pak Eko tadi, buat apa kita join arisan itu, gitu loh. Gitu. Jadi kita harus clear juga niatnya, uangnya nanti buat apa, maksudnya itu tuh harus clear selain silaturahminya. Kalau dari saya nambahin itu aja. Oke, dan tidak terasa sudah sisi terakhir, namun ini ada pertanyaan titipan ya dari anak-anak smart nih ya. ya siap. Oke, ini dari Frisky ya, bagaimana caranya menolak arisan yang dimana itu teman-temannya tidak terlalu saya kenal, tapi saya tidak enak untuk menolaknya. Nah ini boleh nih Pak Eko, kadang-kadang kita suka nggak enak ya. Ini jadi istilahnya menolak tuh juga gimana gitu ya. Tapi ya tadi kita juga ada kekhawatiran kalau kita ikut, aduh ntar gimana nih gitu ya. Silakan Pak Eko. Iya, mungkin yang paling gampang itu nomor satu, kita mesti berani untuk bilang, aduh saya budget saya udah dipakai nih untuk arisan keluarga, gitu ya. Betul. Saya memang ada budget arisan, tapi ini kan keluarga juga kita sering ketemu, jadi saya udah nggak bisa lagi nih nambah budget, karena kalau nambah budget ini nanti saya jadi problem gitu. Yang paling mudah kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua, kalaupun kita tidak ikut arisan, tapi kita juga bisa bilang, saya akan tetap datang loh gitu ya. Yes. Nanti saya bayar sendiri gitu. Saya nggak usah ikut arisan, tapi saya ingin silaturahim. Jadi silaturahimnya dapat dan kita bisa beralasan bahwa saya sudah punya arisan dengan keluarga. Ya kadang-kadang ngebohong juga lebih baik gitu ya. Kalau kita susah untuk bicara yang lain gitu. Oke. Semoga terjawab ya Mas Rizky. Dia katanya nggak enak nolak teman-teman dia buat arisan. Oke, Mbak Tasya. Wah ini pasti udah pada kenal ya, tapi dia juga curhat sebetulnya ya. Dia nanya katanya, sebetulnya arisan tuh fungsinya juga untuk menambah klien dan rekan kerja, seperti untuk berjualan dan juga meningkatkan bisnis kita, asal dengan orang-orang yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mengikuti lebih dari satu arisan, gimana cara handle-nya ya secara pengeluaran? Nah ini juga tadi sempat kita bahas, namun boleh sedikit di-highlight nih dari Pak Agus sebelum kita closing, silahkan. Setuju Mas Willy, salah satu kebaikan arisan adalah networking. Kebetulan saya tipe orang sangat suka networking, dan kita nggak pernah tahu kalau kita orang bisnis itu kita dapat networkingnya atau dapat rezekinya itu dari mana. Menurut saya itu sangat powerful, apalagi kalau kita punya bisnis. Boleh berjualan, bisa jadi untuk saat ini kita nggak ada deal, tapi misalkan 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, ketika kita yang production diri kita kepada yang lain, mereka akan makin dekat dengan kita. Dan biasanya kalau dalam arisan kita udah semakin dekat, dealnya kan lebih gampang. Menurut saya itu, saya setuju. Makanya salah satu tadi yang kita gaungkan untuk silaturahminya itu sangat bagus. Ya, yang penting jangan memaksakan diri. Ada beberapa orang yang sangat memaksakan diri supaya misalkan bisa masuk circle si A. Gitu. Karena tadi ini sehubungan dengan menolaknya tadi, bagaimana mereka itu ngiming-ngimingnya itu terjadi di saya, Mas Willy. Mereka bilang gini, Mas, ini kita sampaikan hanya orang-orang yang kita pilih loh, yang kita ajak gitu. Jadi kayak wah kita di ini. Tapi kalau misalkan kita memang nggak mau, kita bilang aja nggak mau, meskipun saya tahu seno itu nggak gampang gitu ya. Tapi ya. Apalagi orang Indonesia ya. Orang Indonesia, jadi benar. Enakan ya orang Indonesia. Tadi, misalkan kita bilang aja budget kita sudah full. Oke, kemudian untuk networking tadi saya setuju. Yang penting keuangan kita, misalkan mau ikut 2 dan 3 itu masih mampu, jangan sampai lewat dari 10%, ya maksimumnya 15%. Ngapain juga kita maksain pengen masuk circle tertentu, di level tertentu, dan kenyataannya kita di belakang kita boncos, please, menurut saya enggak.
Oke, jadi pilih aja satu yang utama gitu ya, Mbak Tasya ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Eko. 1 menit sebagai closing statement, pesan kepada semua listener semua yang mendengarkan kita di pagi hari ini kan banyak dari seluruh Indonesia, ibu-ibu ya yang mungkin ikut arisan lebih dari satu gitu ya, atau mau ikut arisan ditawarin, apa pesannya Pak Eko? Ya, mungkin saya melihat bahwa arisan ini boleh dibilang bisa khas Indonesia juga gitu ya. Dari sisi silaturahimnya, saya rasa kita sudah bahas ini banyak positifnya. Sekarang tinggal kita merefleksi aja, mudah-mudahan teman-teman, terutama ibu-ibu ini ya yang sudah ikut arisan, coba merefleksi kira-kira sejauh ini tuh dapat nggak kita tujuan arisannya itu apa? Satu, itu paling penting nomor saya ya. Yang kedua, sejauh ini ada ekses negatif atau enggak gitu ya. Mungkin kan arisannya sudah beberapa kali berlangsung gitu ya. Apakah semua teman-temannya itu juga punya komitmen, dan kita sendiri secara finansial itu yang Pak Agus bilang, jangan sampai ikut arisan malahan kita yang terganggu gitu ya. Jadi seharusnya arisan ini memberi dampak positif tadi, seperti kita mendapatkan klien baru ya, bisa jualan, bisa teman baru, pokoknya melihat dievaluasi ada positif ada negatifnya. Nah yang negatif ini kita tinggalkan, dan kita bisa memastikan bahwa arisan ini juga bermanfaat buat diri kita dan teman-teman yang lain sebagai anggotanya. Mungkin itu. Dievaluasi terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke circle tersebut untuk ikut arisan. Terpercaya atau enggak, Anda kenal semua atau enggak, ya pokoknya itu Anda yang mempertimbangkan. Dan Anda yang terlewatkan perbincangan pada pagi hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video ini tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Pak Eko, Pak Agus atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya seputar financial. Dan Smart demikian Smart Financial Wisdom. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eko Pratomo. Saya Agus Eli. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.